Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Jana, tapi masih di masjid ya? wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita berkali kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini diberikan nikmat sehat, nikmat jiwa, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, kegiatan pengajian yang selalu kita jadwalkan tiap minggunya. Dan untuk pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tidak lupa memberikan salawat dan salam dengan perjuangan dan kegigihannya kita bisa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat kita, menajak langkah kelak yang benar sesuai dengan keinginan Allah dan Rasul. Selanjutnya silakan dibaca. Oh, dikit banget. Oke. Baca. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepada Allah lah kembali semua urusan. Ya, di dalam surat 42 ayat 53. Suratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. La ilaha illallah tasirul umur. Yaitu jalan Allah yang kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa kepadanya lah kembali semua urusan. Jadi segala apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah jalannya Allah. Kenapa disebut jalannya Allah? Karena Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Dan semua ciptaannya tunduk dan patuh kepada aturan-aturan. Jadi segala urusan tidak bisa dibuat urusan. Urusan itu adalah urusan pribadi kita, tetapi adalah urusan kita dengan Allah pencipta kita. Mau kemana kita dibawa oleh Allah, itu tergantung keinginan Allah, bukan keinginan kita. Lanjut. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri kita sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Dengan izin Allah yang demikian itu adalah karunia yang sangat besar. Yang dimaksud dengan yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya.
daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Di surat surat Fatihah ayat 35, surat 35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa wallazi asfaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muhtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah. Zalika wal fadlul kabir. Kemudian ini kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kitab itu ya, kalau kita mengikuti aturan Allah, itu adalah apa yang ditunjuk oleh Allah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, ya, itu orang yang tidak terpilih. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Yang lebih dahulu berbaikan itu orang yang dipilih dengan izin Allah. Dan demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi semuanya yang lebih dahulu banyak berbuat. Dia ada 3 manusia yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Itu golongan pertama. Golongan yang kedua, pertengahan, ialah orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang yang yang dimaksud dengan orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Nah, berbanding artinya 50-50, 50% baik, 50% jelek. Jadi hasilnya 0. Jadi tidak punya apa-apa. Nah, ini adalah jenis manusia yang bangkrut nanti ketika hari berhisab. Berbuat baik dia, berbuat jahat dia juga. Salat juga, puasa juga, bersedekah juga, naik haji juga, nyentuhnya anak yatim juga, mendirikan panti asuhan juga, dan punya pesantren juga, tetapi membuat riba juga, korupsi juga, menggelapkan hal-hal yang dihalalkan menjadi haram. Nah, ini adalah berbanding. Jadi berbanding 50-50. Nah, ini orang-orang yang disebut dengan orang yang bangkrut. Itu adalah orang yang pertengahan itu. Sebagian dia beriman, sebagian lagi tidak beriman. Tuh. Kemudian golongan yang ketiga itu maksud dengan orang-orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan ialah orang-orang yang kebaikannya amat banyak dan jarang sekali berbuat kesalahan. Siapa itu orang-orangnya? Yaitu orang-orang yang dahulu itu adalah orang-orang yang pengikut para nabi, di antaranya nabi dan pengikut-pengikutnya dan sahabat-sahabat. Terus sedikit sekali dia berbuat kejahatan, tetapi banyak berbuat kebaikannya. Nah, inilah orang-orang yang dipilih oleh Allah itu. Ini orang yang seperti ini dalam perjalanan hidupnya, dia begitu meninggal tanpa hisab langsung masuk ke surga. Lanjut. Sini. Mana nih? Mursid ada enggak? Ada. Ya. Ayo, baca tuh. Nih, kamu baca. Siapa? Aku. Ya, kanan.
Surat ke-6 ayat 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Surat ke-7 ayat 200. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. 590 maksudnya membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ya itu yang dibaca oleh Profesor Dr. Anam tadi ya, itu dosen dari Aulia. Nah, bunyi ayatnya surat 6 ayat 6 ya. Walakum fiha jamalun ina turi'una wa ina tasrahun wa imma yataraganna minasyaitani naz'ubun fasta'iz billahi innahu sami'ul alim. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskan tempat menggembala. Apa yang dia maksud dengan kamu memperoleh pandangan yang indah? Jadi kalau kita tidak ada batasan dalam kehidupan kita, ada pandangan-pandangan yang pilihan kita itu adalah pandangan materi, pandangan yang mengikuti aturan kita, kemauan kita, itu pandangan indah. Maka cinta kepada dunia, cinta kepada materi, itu pandangan yang indah. Ya, kembali ke kandangmu adalah artinya ke dunia kita. Melepaskan kepada penggembalaan. Nah, penggembala itu adalah yang mengawasi. Dilepas oleh yang pengembalanya itu, diberikan kebebasan di dalam hidup di dunia, kita milih mau apa. Itu ke pengembalaan. Lepas dari pengembalaan maksudnya kita dilepaskan saja tanpa ada aturan-aturan, tanpa membawa aturan-aturan Allah. Itu namanya bebas. Mau berbuat jahat, mau berbuat baik, itu urusan kita. Dilepas saja. Nah, itu namanya memperoleh pandangan yang indah, tinggal milih. Nah, sama dengan kerbau yang dilepaskan ke padang rumput, nah, dia akan memilih rumputnya yang hijau, yang enak. Nah, kalau manusia yang seperti itu, dia dilepas ke pandangan itu adalah dia mencari yang enak-enak untuk dirinya sendiri, tidak memikirkan orang lain. Contohnya apa? Yang 10 tahun dilepas dalam penggembalaannya itu berpuasa di Indonesia. Dia memilih untuk diri sendiri dan keluarga. Itu Jokowi. Jokowi lepas dari penggembalaannya. Dan semua yang menyangkut masalah diri dia sendiri dirubah semuanya. Undang-undang dirubah. Bagaimana caranya dia bisa berbuat leluasa, menjual aset Indonesia, menggali tambang tanpa ada gangguan sama sekali. Kalau berhentinya sudah dibuat sama dia sejak dari jajaran desa sampai ke jajaran pusat. Anggota dewan semua dipengaruhi, politik dipengaruhi, pokoknya hukum diatur sama dia, KPK diatur. Itu namanya orang yang lepas dari tempat penggembalaan. Jadi orang-orang yang berbuat seperti ini, inilah namanya
yang disebut dengan memperoleh pandangan yang indah, mencari kekayaan, tidak peduli halal atau haramnya. Nah, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Nah, maksudnya itu. Jadi godaan itu adanya ketika kita lepas dari penggembalaan. Nah, itu yang harus ada di dalam diri kita. Kita, oh ini enak nih. Ini mumpung orang tidak ada yang melihat, kita ambil saja hartanya, kita ambil duitnya, dibawa semuanya kan kita yang lain kan tidak lihat. Nah, korupsi lah terjadi. Nah, ini masalahnya kalau ada hal-hal yang seperti itu ada dalam terpetik di dalam diri kita, maka kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya kita tidak tergoda lagi oleh keinginan-keinginan iblis setan yang ada di dalam diri kita. Lanjut. Lagi yatim ada yatim? Ya. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ya, ini Hatim adalah asisten dosen di Aulia Perigi Tertinggi. Amalia dan Aulia lagi sudah Amalia. Surat 7 ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa'idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa ini, bila mereka ditimpa was-was dari setan. Nah, kalau kita mau berbuat sesuatu, kira-kira kita ragu-ragu nih, ini halal haram, ini sah apa tidak sah. Nah, ini digoda setan nih, berarti lagi digoda setan, was-was nih. Ini ada orang yang melihat tak kalau kita mengambil sesuatu ini. Kita punya orang atau punya siapa ini yang kita ambil. Nah, kita digoda oleh setan itu. Mereka ingat kepada Allah ketika itu. Wah, ini tidak jelas ini. Kalau ini bukan hak saya. Maka itu ya baca ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Apa kesalahan-kesalahan? Kalau saya lakukan ini salah. Pasti saya akan berhenti. Baca A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau gitu, ayahnya lagi baca. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian-pujian, dan lain-lain. Ya, judulnya surat Al-Imran ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatahumullahu sawabad dunya wa husna sawabal akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi pahala di dunia diberi, kesenangan-kesenangan itu di dunia diberikan. Kemudian
pahala yang baik di akhirat. Nah, kalau yang pahala di dunia itu yang buruk pahala juga namanya. Kesenangan-kesenangan di dunia itu pahala juga, tetapi tidak baik. Nah, korupsi baik di dunia, tetapi di akhirat tidak baik, ya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala di dunia dapat berupa kemenangan-kemenangan. Kalau dia misalnya berhadapan dengan hukum, dia dibela oleh lawyernya, dia bisa menang di dunia dan memperoleh pahala harta rampasan, puji-pujian yang lain-lain. Kenapa yang muji-mujinya dapat untung? Seperti lawyernya dapat untung. Ya, dia menang. Nah, sehingga pesta pora lah mereka karena membela harta yang diinginkan. Itulah. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana, Mama? Sama mana?